Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pionir dan pengelola sebuah proyek bernama World Twilight Project yang menjadi pionir penelitian kehadiran fajar di dunia dengan data yang paling komprehensif di dunia juga. Karena data kami mencakup 5 benua. Yang paling selatan itu adalah di wilayah New Zealand dengan koordinat lintangnya minus 45 derajat sampai dengan wilayah kutub yang sekitar 70 derajat lintang utara. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan mengampuni segala dosa kita dan kita menjadi manusia yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu izinkan sebelum itu sejak Januari 2023 ini, jadi ini sudah hampir bulan Mei kan, itu saya sekarang fokus meneliti kehadiran fajar di wilayah Arktik. Arktik itu adalah wilayah di dekat kutub utara, di mana di wilayah-wilayah ini ada satu masa di mana matahari itu tidak pernah terbit selama musim winter. Sebaliknya di musim panas nanti, di musim summer, ada saat-saatnya matahari itu tidak pernah tenggelam. Sehingga ada fenomena menarik yang menjadi objek turisme yang sangat terkenal, yaitu adanya midnight sun. Pada malam hari, pada tengah malam itu ada matahari kelihatan. Jadi ini sangat menarik sekali. Persoalannya sekarang untuk umat Islam, bagaimana sholatnya kalau waktu sholatnya kalau matahari tidak pernah tenggelam atau tidak pernah terbit. Untuk itu izinkan saya share file kami berikut ini. Judul video kami saat ini adalah Fajar di Wilayah Kutub Utara, tapi karena ada beberapa wilayah yang kami teliti, jadi saya buat serial. Ini adalah yang pertama. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute di Jakarta. Untuk mengawali itu, saya akan diskusikan dulu hoax tentang fajar astronomis. Hoax tentang fajar astronomis. Ini adalah akibat kita terlalu membebek pada astronom barat yang membagi fajar menjadi 3, yaitu fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana itu dalam diagram. Seluruh dunia muslim telah tertipu dengan ini. Mengapa? Karena mengira bahwa fajar sodik itu sama dengan fajar astronomis. Ini persoalannya. Jadi tadi dibagi, ada pembagian fajar astronomis, fajar nautika, fajar sipil, dan umat Islam menganggap fajar sodik itu ya fajar astronomis itu. Padahal ketiga pembagian fajar itu tidak ada. Tidak ada. Saya punya bukti-buktinya. Tidak ada itu. Dan sebetulnya Rasul hanya menyebutkan 2 jenis fajar, yaitu fajar kadzib, fajar bohong, dan fajar sodik, fajar yang sesungguhnya, true dawn. Nah, ini yang persoalannya. Tapi kita lebih percaya pada klasifikasi orang Barat yang membagi fajar astronomis, nautika, dan sipil. Sayangnya
Umumnya ahli falak muslim juga hanya pakai ilmu kira-kira, gerambiangan saja. Ini persoalannya. Tidak punya data, tidak mau mencari data, dan sebagainya. Gerambiangan. Jadi apa yang terjadi? Jadi begini, matahari itu bergerak dari timur, terbit di timur di sini, kemudian terus, ini bola langit ya, ini bola langit. Nanti pada eh, pada sore harinya terbenam di ufuk barat dan sebagainya. Tentu saja gerakan ini adalah gerakan semu akibat bumi itu berputar. Ini. Akibat bumi berputar, berotasi, maka seolah-olah matahari itu bergerak ke sana. Pada saat dia masih 18 derajat di bawah ufuk, itulah yang dinamakan fajar astronomis. Inilah yang dianggap oleh umat Islam bahwa inilah timbulnya fajar sodik itu di fajar astronomis ini. Kemudian dia bergerak 6 derajat ke sini pada saat minus 12 derajat di bawah ufuk, inilah fajar nautika. Bergerak lagi 6 derajat, inilah fajar sipil. Kemudian dia terbit di sini. Mulai terbit adalah sini ketika menyentuh piringan atas matahari itu menyentuh ufuk. Kemudian dia bergerak terus ke sana, tapi gerak ingat ini gerakan semu ya, tenggelam. Itu juga ini turun 6 derajat namanya civil dusk, senja sipil. Kemudian senja sipil, kemudian nautical dusk 12 derajat di bawah ufuk, kemudian 18 derajat di bawah. Jadi inilah yang dinamakan astronomical dusk. Nah, atas dasar anggapan keliru ini, kekeliruan percayaan umat Islam kemudian berlanjut. Di wilayah-wilayah ekuator, karena dianggap apa itu, dianggap atmosfernya lebih tebal, itu kemudian fajar sidik itu diturunkan sedikit, 20 derajat. Kalau isanya masih tetap 18 derajat. Di, eh, di, di Mesir jadi 19,5 derajat. Yang ininya 17,5 derajat. Ini juga cuma dikira-kira aja nih. Di Saudi Arabia 18,5 derajat untuk subuh dan ini untuk isyanya. Dan Liga Muslim Dunia itu 18 derajat dan 17 derajat. Sedangkan di Amerika itu menggunakan 17,5 derajat, 15 derajat. Tapi yang ini telah berganti selama 1 dekade terakhir ini ada 4 kali. Tadinya 15, kemudian menjadi 18, menjadi 17,5, sekarang katanya 15 lagi. Jadi itulah anunya. Jadi seperti yang tadi ini, kalau astronomical dawn di sini. Jadi kalau kita itu pada saat Indonesia, itu Malaysia dan Singapura itu, pada saat 20 derajat di bawah ufuk, timbul fajar sodik. Jadi itulah ilmu kira-kira yang sudah dipakai oleh umat Islam selama ini. Persoalannya, tadi saya katakan bahwa fajar sipil, fajar nautika, dan fajar astronomis itu tidak ada secara fisik. Saya punya buktinya. Sekarang saya tunjukkan dulu bukti menurut artificial intelligence. Kecerdasan buatan yang saat ini sangat... Microsoft itu memiliki search engine yang cukup powerful juga, yaitu bernama Bing. Nah, yang lebih dahsyat lagi, Bing itu sekarang sudah di powered, sudah di lebih perkasa lagi karena ada fasilitas artificial intelligence. Maka dari itu dikatakan artificial intelligence powered Bing. Itu anunya. Sekarang saya tanya ke Bing ini. Tolong sediakan pada kami data, sumber data yang asli bagi para astronomer, bagi para astronom yang menyimpulkan bahwa fajar astronomis itu muncul saat matahari 18 derajat di bawah ufuk. Ya, itu pertanyaan saya. Kemudian dia menjawab ini,
Fajar astronomis didefinisikan sebagai momen di mana pusat dari matahari berada 18 derajat di bawah ufuk pada saat pagi. Definisi ini digunakan oleh para astronom untuk membedakan antara 3 tahap fajar, masing-masing menandai eh, fase 3 fase morning twilight. Twilight itu rembangnya, jadi rentangnya itu namanya rembang, kalau titiknya itu namanya dawn, apa itu fajarnya. Saya mendapatkan sebuah sumber yang menjelaskan bahwa light point sources, light point sources itu adalah sumber sinar yang berbentuk titik seperti bintang dan sebagainya, seperti bintang dan planet, dapat diamati, dapat distudi oleh para astronomi di pada di wilayah astronomical twilight, rembang astronomis. Jadi antara minus 18 derajat di pagi sampai minus 18 derajat di sore harinya. Tapi eh, sumber sinar yang lebih diffuse, lebih redup, seperti galaksi dan nebula, itu hanya dapat diamati di bawah 18 derajat. Mudah-mudahan ini membantu. Kemudian saya lagi, saya kejar terus. Siapa yang melakukan klasifikasi ini? Yang saya perlukan adalah data empirisnya bagi mereka untuk menarik kesimpulan ini. Menarik kesimpulan ini. Kemudian jawabannya adalah ini. 3 jenis twilight didefinisikan oleh para astronom berbasiskan mohon maaf, berlandaskan seberapa jauh sun itu di bawah horizon, di bawah ufuk. Morning twilight sering dinamakan dawn, fajar, sementara evening twilight dinamakan dusk, senja. Tapi di sini yang pentingnya nih, jawaban yang pentingnya. I couldn't find any empirical data for this classification. Saya tidak dapat memperoleh data empiris untuk klasifikasi ini. Ya, jelas. Jadi AI powered Bing tidak bisa menjawab ini. Data itu tidak ada. Ingat, artificial intelligence itu adalah merupakan cloud, sumber informasi berupa teks, gambar, file, algoritma, dan sebagainya dari yang sudah terhimpun di selama peradaban manusia ini sampai sekarang itu, kemudian artinya bisa diakses oleh artificial intelligence ini, tapi tidak diperoleh datanya. Tidak, I couldn't find any empirical data for this classification. Okay. Nah, sekarang yang terkenal juga ada ChatGPT. ChatGPT ini dalam beberapa hari itu ratusan juta, dalam beberapa hari dirilis itu ratusan juta pemakainya masuk ke ini, menggunakan ini. Ini pertanyaan saya. Saya memerlukan empirical data untuk para astronom untuk menyimpulkan bahwa fajar astronomis muncul saat matahari 18 derajat di bawah ufuk. Nah, kemudian ini. The empirical data data empiris yang digunakan oleh para astronom untuk menentukan momen fajar astronomis adalah berdasarkan pada posisi yang akurat, precise dari sun, dari matahari relatif terhadap observer's location, jadi terhadap ufuk lokalnya. Pada di sini disediakan posisi dari matahari loh. Yang saya persoalkan adalah posisi matahari ketika fajar itu terdeteksi.
bukan posisi mataharinya, tapi fajar ketika terdeteksi itu apa? Fajar astronomis itu kan itu. The position of the sun can be determined through posisi matahari ini dapat ditentukan melalui pengamatan astronomis dan pengukuran dan sebagainya, segala macam. Tapi di sini tidak ada. Ya. The position of the celestial objects at specific times can also be used to determine the position of the sun. Nah, position of the sun. Loh, yang saya carikannya adalah posisi saat fajar itu mulai terdeteksi, bukan posisi of the sun. Kalau posisi of the sun bisa dihitung dengan segala macam model matematik itu kan, betul. Tapi posisi matahari saat fajar itu mulai terdeteksi, itu yang tidak ada. Jadi kemudian ini, jawabannya begitu juga. A moment of astronomical dawn includes precise measurements of the position of the sun and calculation based on mathematical models of the earth and the sun's motion. Jadi tetap muter-muter di situ aja. Yang dianu adalah posisi dari matahari, bukan posisi saat sinar matahari itu terdeteksi. Karena fajar kan itu. Saat sinar matahari mulai terdeteksi di permukaan bumi. Itulah yang dinamakan fajar. Bukan posisi mataharinya. Jadi intinya dari dua artificial intelligence ini, bahkan inventornya siapa tidak dapat disebut. Kapan ini dimulai diperkenalkan pun tidak dapat disebutkan. Jadi ingat, para pendukung kehadiran Fajar Shodiq pada sekitar astronomical dawn, pada saat fajar astronomi itu, Anda harus hati-hati. Karena Anda bertanggung jawab atas fatwa keliru yang dipercaya oleh umat Islam. Fajar astronomis itu bukan Fajar Shodiq. Fajar Shodiq itu tidak hadir di sekitar fajar astronomis. Itu sangat jelas. Saya punya datanya. Anda mungkin terus zigzag di dunia ini karena sudah terlanjur Anda mempercayai itu, kemudian Anda sudah memberikan fatwa dan kemudian akan dikoreksi oleh bukan oleh siapa-siapa, oleh saya, kemudian Anda wah, tidak mungkin lah itu sudah dipercaya oleh puluhan tahun kok. Tidak mungkin itu pasti betul. Di dunia Anda bukan zigzag seperti itu, tapi di akhirat Anda tidak dapat menghindar. Ya. Apa sebabnya saya yakin? Kami telah memiliki data twilight Rembang, baik untuk pagi dan malam, sekitar 2.200. 2.200 di seluruh dunia, 5 benua. Pembagian fajar astronomis, nautika, dan sipil itu tidak ada. Tidak ada. Data ini saya koleksi menggunakan belasan sensor modern, termasuk drones, web camera, segala macam kamera dengan resolusi tinggi. Semua kami gunakan. Kalau masih tidak percaya juga, silahkan Anda masuk ke situs Artificial Intelligence dan tanyakan, mana data yang menyimpulkan kehadiran fajar astronomi, nautika, dan sipil itu. Silahkan masuk. Anehnya, umat Islam masih ngotot aja percaya pada pembagian 3 fajar astronomis, nautika, dan sipil ini. Saya menyelenggarakan sayembara berhadiah. Mungkin sudah 6 bulanan. Saya punya videonya. Silakan tentukan mana fajar astronomis. Dari video itu diambil sejak matahari masih gelap sama sekali. Artinya fajar belum terdeteksi sampai mendekati waktu syuruk, matahari terbit. Jadi kelihatan perubahan setiap fraksi detiknya yang tadinya gelap menjadi terang. Silakan tentukan di mana fajar astronomis, di mana fajar nautika, dan fajar sipil di video itu. Sudah 6 bulanan tidak ada yang berani ikut sayembara itu. Saya berikan hadiah kalau menebak fajar astronomis betul, saya beri 1 juta. Fajar nautika saya beri 1 juta. Fajar sipil 1 juta, 3 juta. Saya punya 2.000 data. Kalau Anda bisa menebak 1.000 saja, 3 miliar itu. Jadi, mohon maaf, saya agak batuk akhir-akhir ini.
Tidak ada yang berani ikut sayembara itu. Jadi fajar astronomis, nautika dan sipil adalah salah satu hoax terbesar dengan korban umat Islam di seluruh dunia. Karena menganggap bahwa fajar sodik itu adalah di sekitar fajar astronomis. Bohong itu, hoax. Nah sekarang summary dari Twilight pada 2022 yang lalu saya simpulkan, datanya adalah, jumlah datanya adalah sekitar 2000-an. Karena dari 2015 sampai 2022 kan. Sekarang ini saya sudah punya 200-an data 2023 ini. Cakupannya sampling di 5 benua. Paling selatan New Zealand dengan lintang 45 derajat lintang selatan, dan paling utara Norwegia 69 derajat 39 menit. Rata-ratanya diperoleh ada 12,5 derajat. Rata-ratanya. Sementara dengan 99% confidence interval itu berada pada 12,3 derajat sampai 12,7 derajat. Jadi nggak ada itu 18 derajat itu. Nggak ada 18 derajat itu. Nah, sekarang bagaimana distribusi probability distribution-nya? Seperti ini. Dari data itu, seharusnya, jadi ini harus diingat lagi ya, dalam statistik itu, fungsi distribusi distribusi populasi ini adalah asimptotis. Jadi dia sebetulnya tidak memotong garis ini, tapi memotongnya itu di tak terhingga di sana. Ini juga tak terhingga. Dengan demikian, sebetulnya secara teoritis bisa saja fajar itu muncul pada 30 derajat di bawah ufuk, 40 derajat di bawah ufuk, mungkin. Tapi probabilitasnya jauh semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah, sekarang kita lihat probabilitas kalau 20 derajat itu seperti yang dianut oleh Indonesia ini. 20 derajat. Seharusnya dengan populasi 2000 data Twilight yang kami miliki seharusnya muncul 0,2%. Artinya dari 2000 ya muncullah 4 kan, 4 kali. Tapi ternyata tidak ada yang muncul. Ini probabilitas teoritisnya muncul tidak ada. Yang 19 derajat seharusnya 0,6%, tapi ternyata hanya muncul 0,1%. Terus dan sebagainya. Jadi tidak ada itu 18 derajat itu. Kalau 18 derajat ini seharusnya probabilitasnya 1,7%, tapi yang muncul adalah 1,5%. Persoalannya kalau cuma 5% ini cuma di daerah sini aja kan ini. 1,5% ini. Terus yang data yang selebihnya itu yang mau diapakan kan gitu. Saya cuma yang dipakai yang 1,5%. Jadi nggak sangat masuk, tidak masuk akal. Sekarang fajar sodik di Arktik. Di Arktik ini, saya punya data itu sejak awal 2023 kami terus memantau twilight di 4 teritori politik, yaitu di Finlandia, di Aineri Lake, Sodankila, Usjoki. Jadi ada 3 tempat di Finlandia yang kita pantau terus. Kemudian di Norway ada Tromsø, Nordfjord, dan Trondheim. Kemudian di Alaska ini ada di Fairbanks saja. Jadi hanya Fairbanks itu di halamannya University of Alaska, Fairbanks. Kemudian di Iceland, Reykjavik, Myrdalsjökull. Ternyata bacanya Myrdalsjökull. Nah, di musim winter ada masa matahari tidak pernah terbit. Di musim summer ada masa matahari tidak pernah tenggelam. Nah, ini menariknya di sini. Bagaimana menentukan waktu sholat di musim seperti ini? Diperlukan pemodelan statistik yang akurat. Twilight di wilayah Iceland. Silahkan lihat video saya yang berjudul Bertemu Fajar Kadzib di Finlandia. Ini adalah fajar di Ainerlik di Finlandia itu yang saya jadikan background dari video ini. Kali ini saya tampilkan kehadiran fajar sodik di Iceland. Di 2 daerah yaitu Reykjavik dan Myrdalsjökull. Terpisah hanya sekitar 147,4 km. Jadi
eh, hanya sedikit lebih jauh dari antara Jakarta dan Bandung lah. Ya. Jadi tentu saja kita bandingkan tiga data twilight pada 23 Maret 23, 30 Maret 23 dan 15 April 2023. Jadi sangat baru sekali datanya. Sekaligus membuktikan bahwa polusi sama sekali tidak mempengaruhi kehadiran fajar. Saya mulai dengan Mirdal Sokil. Mirdal Sokil 23 Maret 2023. Ini adalah foto pertama. Jadi sebetulnya data aslinya adalah video. Video itu diambil setiap detik itu ada 30 frames cepretannya. Itulah sebabnya kita melihatnya smooth. Kemudian video itu saya ekstrak menjadi still images setiap 20 detik. Nah, ini foto yang ke-30, foto number ke-30 diambil pada 4:46:50. Pada saat itu standar deviasinya adalah 2,0 karena gelap sekali. Jadi ini menunjukkan bahwa standar deviasi adalah a measure of population spread. Population spread-nya ini adalah pixel ini. Apa tuh jutaan pixel di sini itu adalah populasi pixel. Nah, jadi kita ukur standar deviasinya, artinya spread-nya kita ukur. Nah, ini. Jadi ini menunjukkan kalau kecil seperti ini menunjukkan ini sangat gelap sekali. Kemudian di foto yang terakhir, foto 335, pukul 6:28:40, sekarang lihat standar deviasinya 59,9. Posisi matahari pada saat ini adalah minus 14,8 derajat di bawah ufuk. Mana? Kalau betul-betul fajar sodik muncul pada 18 derajat, ini pasti sudah terang bener. Ini 14 derajat sekarang. 14 derajat 8. Jadi tidak betul itu 18 derajat di bawah ufuk. Fajar sodik itu tidak apa, fajar astronomis itu tidak ada. Mana? Ini setelah mendekati syuruk minus 4,9 derajat di bawah ufuk. Oke. Setelah diproses, ternyata fajar sodik itu muncul pada foto nomor 160 pada pukul 5:30:10, yaitu pada saat matahari 10,8 derajat di bawah. Ini 10,8 derajat. Sehingga kalau kita sholat, umat Islam di Mirdal Sokil itu menggunakan astronomical fajar astronomis pada pukul 4:06:11, ternyata itu menjadi sekitar 1 jam 24 menit terlalu awal. Fajar itu belum muncul karena fajar itu munculnya baru pada 5:30:10, atau rentang twilight itu hanya 1 derajat 37 menit 11 detik saat matahari 10,8 derajat. Jadi lihat ini. Terlalu awalnya itu kalau menggunakan astronomical dawn, fajar astronomis adalah 1 jam 24 menit. Oke. Sekarang Reykjavik 23 Maret. Reykjavik kelihatan ini, lihat. Ini ada cahaya yang seperti ini. Lihat ini standar deviasinya sekarang 37,3. Ini diambil pada saat minus 17,3 derajat. Tapi lihat bintang ini kelihatan, ini bintang kelihatan. Mungkin akan, oh itu ada polusi cahaya. Oke, tapi lihat ini. It is among the cleanest, greenest, and safest cities in the world. Ini Reykjavik ini. Jadi ini adalah salah satu kota yang paling bersih, clean. Itu bersih itu artinya bersih dari sampah dan sebagainya. Greenness itu artinya secara environmentally itu adalah green. Kalau tadi adalah soal kebersihan, ya kalau ini soal environmentally green. Jadi dia dan safest itu dengan kriminalisasi. Jadi ini adalah Reykjavik itu adalah salah satu kota menurut Wikipedia yang paling bersih, green, dan paling aman di dunia. Nanti akan kita lihat apakah ini mempengaruhi ini. Ternyata tidak. Ini foto pertama, ini foto 344.
Nah, ternyata setelah diproses, fajar itu muncul pada saat 11,7 derajat di bawah ufuk matahari. 11,7 derajat. Jadi kalau dibandingkan dengan tadi yang 10,2 ya, kalau nggak salah di Mirdal Sokil ini kan 10,8. Ini kan sebetulnya lebih awal berarti. Lebih awal beberapa beberapa menit daripada beberapa derajat. Kira-kira hampir 1 derajat. Meskipun kondisi konon katanya ini adalah polusi cahaya. Gitu. Nanti akan saya buktikan juga bahwa itu tidak mempengaruhi. Itu sehingga kalau seperti ini, kalau kita menggunakan di Reykjavik ya, menggunakan fajar astronomis itu seharusnya muncul pada 4:22:26, ternyata itu adalah 1 jam 13 menit terlalu awal. Jadi itu sekarang Mirdal Sokil 30 Maret juga seperti itu. Ini lihat gelap, yang ini sudah ini ternyata munculnya adalah 8,3 derajat di bawah ufuk. Bagaimana gelap seperti ini ternyata 18 derajat. Jadi nggak ada itu apa polusi cahaya itu nggak ada pengaruhnya. Ya, ini lebih awalnya lihat. Kalau kita sholat subuh pada astronomical dawn, pada fajar astronomis, maka itu adalah terlalu awal 2 jaman kira-kira. Reykjavik 30 Maret. Ini juga seperti itu. Ini data yang awalnya, ini data yang terakhir, ternyata adalah 9,9 derajat. Ini kan ternyata lebih rendah daripada yang tadi Mirdal Sokil kan. Juga sekarang 15 April. 15 April juga begitu, ini gelap sekali, ini sudah terang, sehingga muncul adalah 11,1 derajat. Nah, kalau di sini, ini menandakan bahwa matahari itu tidak pernah mencapai minus 18 derajat. Makanya ini tidak ada datanya kan. Reykjavik 15 April juga seperti itu. Tidak ada fajar astronomis, tidak pernah tercapai. Fajar muncul pada saat minus 10,2 derajat. Ini summary-nya. Jadi kalau Mirdal Sokil pada 5 Maret, 23 Maret muncul fajar sodik pada 10,8 derajat. Reykjavik yang relatively polusi cahayanya lebih tinggi, lihat ini. 1 derajat lebih awal. Begitu juga ini 8,3 derajat, ini 9,93 derajat, jadi 1,5 derajat lebih awal ini di Reykjavik yang katanya polusi cahaya, ini malah lebih awal. Cuman di sini memang, jadi ini adalah murni fenomena stokastik. Tidak ada itu pengaruh dari polusi cahaya. Polusi cahaya menghambat fajar. Ini anu saya. Artificial light itu, lampu-lampu itu tidak mungkin menerangi langit. Ya kan? Tidak mungkin menerangi langit. Buktinya, kalau di rumah saya ada power cut off, ada listrik mati, sedangkan di seluruh Jawa semuanya menyala, rumah saya tetap gelap. Karena memang polusi cahaya di seluruh Jawa itu tidak bisa menerangi langit, yang bisa menerangi rumah saya. Tidak ada. Mendeteksi kehadiran fajar adalah dengan mengukur semua perubahan cahaya pada jutaan piksel ini. Nah, ini piksel itu setiap piksel itu kita ukur itu. Artificial light itu konstan. Lampu-lampu itu kan konstan, dia tidak bertambah terang, tidak. Tapi langit itu berubah karena kehadiran fajar itu berubah. Dan perubahannya itu mengikuti fungsi eksponensial. Jadi secara engineering itu sangat mudah sekali memfilter cahaya yang konstan dengan cahaya yang eksponensial dengan cahaya yang konstan. Itu sangat mudah sekali secara engineering gitu.
mudah sekali sehingga tidak terpengaruh itu apa tuh cahaya buatan yang dianggap polusi itu tidak ada. Bagaimana mungkin sumber energi yang sangat dahsyat ini, matahari itu dapat dihambat oleh polusi? Ingat, ketika begitu sinar matahari itu terdeteksi oleh bumi, dia itu mampu mengaktifkan jutaan microstreams dalam satu pohon. Sehingga kemudian itunya mulai bergetar itu apanya tuh sensornya mulai bergetar. Dia kemudian menarik nutrisi-nutrisi dari dalam akar itu terus dibawa ke sampai ke puncak daun-daunan pada pukul 9 atau sampai 10 itu kemudian dimasak dan kemudian diturunkan lagi ke semua bagian pohon. Itu dalam satu pohon ada jutaan microstream, sungai-sungai kecil. Lah dalam permukaan bumi ada triliun pohon. Sejak dari rumput-rumputan, bunga-bungaan, dan pohon-pohon besar. Pohon-pohon keras, pohon besar itu. Jadi bagaimana mungkin itu bisa terhambat oleh artificial light yang bahkan tidak bisa menerangi rumah saya kalau ada power cut? Sangat tidak masuk akal. Jadi semuanya itu jangan cuma digerambiang aja. Bikin satu penelitian gitu. Jangan digerambiang, gerambiang, gerambiang. Akibatnya ya tadi itu. Gerambiangan ada kata orang barat 18 derajat, oh ke kita juga kalau gitu turunkan 20 derajat. Kan gitu. Kalau dapat menghambat fajar berarti dapat menipu menghilangnya syafaq kan gitu. Pada saat misalnya ada purnama, berarti syafaq itu bisa mungkin 40 derajat karena bisa ketipu kan. Nggak bisa seperti itu karena sinar bulan itu konstan. Sedangkan sinar matahari itu kalau dia menurun ya drastis, eksponensial. Oke. Polusi udara. Polusi udara ini adalah air pollution, formaldehyde. Kimianya seperti ini. Kalau methan seperti ini. Kalau benzin seperti ini. Kalau hydrogen sulfide seperti ini. Tapi mereka tidak mungkin kamu semuanya menghadap ke sana. Ini adalah alam itu adalah random. Jadi menghadapnya ke segala macam. Sehingga itu apa bisa memantulkan. Saat matahari masih di bawah ufuk, fajar sudah terdeteksi karena adanya atmosfer sebagai medium. Ya kan? Kemudian molekul polutan ini pun mungkin berbentuk kristal yang tidak mungkin semuanya menghadap ke arah yang sama. Tidak ada itu. Dalam alam tidak seperti itu. Jadi pasti menghadapnya sangat random. Sehingga dia pun memantulkan cahaya. Jadi tidak mungkin polusi itu juga menghambat kehadiran fajar. Karena tidak mungkin polusi juga menutup rata langit seperti orang mencat rumah. Tidak mungkin itu. Jadi pasti ada bagian-bagian yang bolong, yang lebih tipis daripada yang lain. Itu sifat alam seperti itu. Itulah yang kemudian bisa dipantau, terdeteksi kehadiran fajar oleh sensor modern. Kemudian kehadiran fajar versus fase bulan. Nah, kalau misalnya mau meneliti itu fase bulan, boleh itu diteliti ada pengaruhnya enggak? Saya teliti. Ini 144 data ketika penyinaran fase bulan itu ada dari 0% sampai 100% ketika purnama kan. Ini kehadiran fajarnya ke sana. Tidak ada bisa diregresi. Ya, tidak ada yang bisa diregresi. Jadi tidak ada korelasi antara moon illumination fase bulan itu dengan kehadiran fajar. Ada 89 data untuk Isya. Tidak ada juga korelasinya yang bisa diregresi. Kalau bisa, korelasi itu kan kelihatan pada bisa nggak datanya itu diregresi. Ini 199 data deep fajar dan illuminasi bulan di Yorkshire. Kami punya data yang banyak sekali di Yorkshire ya. Diambil dengan menggunakan all sky camera. Tidak ada itu. Jadi kesimpulannya,
Fajar astronomis, nautika, dan sipil adalah hoax terbesar bagi Muslim. Hoax terbesar bagi Muslim. Ya. Fajar global muncul pada rata kedalaman 12,5 derajat di bawah ufuk. Tidak 18 derajat. Tidak di sekitar 18 derajat. Itu cuma hoax saja itu. Kehadiran fajar di wilayah Arktik akan memperkaya pemodelan statistik kehadiran fajar global. Sudah ada sekitar 200 data twilight di wilayah Arktik. Mudah-mudahan itu terus bertambah. Akan menjadi pedoman penyusunan waktu sholat di wilayah di mana matahari tidak pernah tenggelam atau tidak pernah terbit. Perlu kerjasama dengan para ahli fikih. Tentu saja nanti pada akhirnya data ini akan saya sampaikan dan silakan ahli fikih ber menganalisis dari data yang kami miliki itu. Tentu saja kami akan membantu bagaimana cara menganalisisnya. Bagi yang tertarik untuk bekerja sama, silakan hubungi kami. Kami melakukan semuanya ini semua self-financing ya. Jadi kalau misalnya ada yang para filantropis yang tertarik untuk membangun peradaban, silahkan. Mari membangun peradaban, bukan sekedar hanya mencari financial return. Kalau untuk orang tua seperti saya masih mikirin financial return, ya menurut saya kok sangat cilaka sekali. Karya yang sudah kami hasilkan, ya silahkan masuk ke Amazon.com, search keyword nama saya, Tono Saksono, maka ada 4 buah buku yang telah terbit dan tersedia di Amazon.com. Total 4 buku ini lebih dari 1.700 halaman. Bisa dilihat di sini. Ya, ya ini Amazon.com, search dengan nama saya. Di sini ada Premature Dawn in the USA, ada Premature Dawn Global Twilight Pattern, ada Premature Dawn in Asia and Australia, Premature Dawn in Europe. Jadi ada 4 buah buku yang sudah kami terbitkan, total 1.700 halaman. Ada lagi buku yang saya tulis ketika saya bekerja mengajar di Malaysia, Pseudo Sharia Economy and Muslim Civilization Debt. Ini adalah akibat dari kita tidak punya kalender Islam. Jadi ada hutang peradaban yang sangat besar sekali. Jadi tidak main-main itu. Baiklah, saat data Twilight hanya sekitar 1.000-an. Jadi yang tadi 1.700 halaman itu kami menggunakan data baru sekitar 1.000-an. Sekarang ini kami sudah punya data 2.200 data Twilight. Jadi insya Allah ini akan bermanfaat untuk pembangunan peradaban, bukan hanya untuk umat Islam, namun untuk perkembangan sains dan teknologi secara umum. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.